Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Dzi ni'amil wasi'atil ghazirati wal hikmil bahiratil kathirati. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyiyil khatimi wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizil maratibil fukhari amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun a'azakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Madani yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya dan limpahan nikmat serta karunia darinya kembali di malam hari ini kita dipertemukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita meraih dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Rabbuna Jalla wa Ala melimpahkan pula kepada kita taufiknya agar kita mampu dan dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman a'azakumullah, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, kembali kita melanjutkan dari pembahasan kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, buah karya dari Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Kita lanjutkan pembahasan. Sekarang kita sampai kepada bab terakhir. Bab apa? Bab apa terakhir? Bab apa? Baik. Kalau tidak salah sekarang kita masuk ke bab yang ke-14 mengenai pembahasan ma ja'a fi sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma ja'a fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan bab pedangnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pedang baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang menarik hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, pembahasan terkait dengan sifat dan karakter pedang dari baginda Nabi alaihi salatu wasallam ini diletakkan oleh Imam At-Tirmidzi setelah bab terkait dengan khotam. Apa kemarin khotam? Cincin, stempel. Ini menarik ya. Al-Imam At-Tirmidzi membuat susunan kitabnya diawali dengan bab cincin dulu, stempel. Baru setelah itu pembahasan terkait dengan sifat dari pedang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa menjawab kenapa susunannya seperti itu? Kenapa dibuat seperti itu? Kenapa? Apa yang terlintas di benak kita? Kenapa susunan bab Al-Imam At-Tirmidzi memberikan susunan itu stempel dulu, baru kemudian pedang? Ada yang bisa mengambil hikmahnya? Kenapa bisa seperti itu, Pak? Silakan berpikir. Kenapa seperti itu? Kenapa urutan babnya itu bab pembahasan sebelumnya terkait dengan khatam, stempel, cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, dilanjutkan sekarang dengan bab majaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan sifatnya pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu, Pak? Kenapa? Kenapa? Pedangnya dicap. Wow, Masya Allah. Begitu. Oh, barakallahu fiik, Masya Allah. Ya, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala membuat susunan pembahasan terkait dengan sifat pedang baginda Nabi alaihi salatu wasallam, diakhirkan setelah pembahasan stempel beliau, stempel Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjuk tegaskan kepada kita akan karakter dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karakter dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya beliau baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam lebih mengutamakan dakwah dengan cara apa? Dengan cara mengirim korespondensi lah ya, kirim surat, mengajarkan, menyampaikan kepada manusia terkait al-haq, terkait tauhid. Gitu ya.
Masya Allah, syukran. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Ya. Bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karakter dakwahnya itu mengedepankan dakwah dengan tulisan, dengan menyampaikan, dengan tabligh kepada manusia akan ya la ilaha illallah. Makanya susunan babnya disusun seperti itu oleh Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaihi. Ya, yang kita tahu fungsi dari cincin Nabi untuk apa? Korespondensi, memberikan surat, ngirim surat karena sudah kita tahu kemarin bahwasannya para sahabat menyebutkan bahwasannya raja-raja atau karakter kebiasaan dari kaum Ajam di kala itu, non Arab ya, bangsa non Arab seperti Romawi, Persia, ya, kemudian Najasyi dan seterusnya. Mereka itu tidak mau menerima surat kalau suratnya itu tidak terbubuhi apa? Stempel. Menurut mereka itu bukan surat resmi gitu ya. Jadi mereka raja-raja di zaman itu mau menerima surat kalau terbubuhi apa? Stempel. Maka Nabi SAW apa? Meminta untuk dibuatkan apa? Stempel. Yang stempel itu disimpan atau dijadikan apa? Cincin oleh beliau alaihi salatu wassalam. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terkait bab sifat pedangnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maja fi sifati ya sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Hadis pertama ini dari jalan sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa ardhahu. Dan juga dari sahabat Qatadah ya radhiyallahu anhu. Kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Ya. Bahwasanya kata beliau qabi'ah pedangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah terbuat dari fiddah. Apa itu fiddah? Perak. Apa itu qabi'ah? Itu ujung pegangan pedang agar tangannya tidak licin, tidak terpeleset. Jadi ujung pegangan tangannya itu terbuat dari perak. Ya, terbuat dari perak. Itu diantara karakter-karakter pedang baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lain disebutkan kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Ujung pegangan pedang Rasulullah SAW itu terbuat dari perak. Jadi ujung pegangannya terbuat dari perak. Sebagaimana diutarakan ya dalam riwayat yang tadi sebelumnya. Jadi karakter pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah terbuat dari perak ujung pegangannya. Ya, pada dasarnya seperti itu. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ada beberapa hadis dalam bab ini namun dinilai oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullahi alaih tidak masuk kategori sahih ya. Jadi kita skip, tidak lanjut pembahasannya. Untuk pembahasan hadis-hadis setelahnya. Intinya karakter pedang Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah ujung pegangannya diutarakan dalam hadis ini terbuat dari bahan perak. Supaya tidak licin, supaya tidak Allahu Akbar ya. Supaya ketika digenggam itu lebih nyaman. Ketika digenggam itu lebih nyaman, tidak licin. Baik, itu adalah karakter pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya masih mengenai dengan perangkat perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkait dengan perangkat perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi adalah pedangnya, karakter pedang Nabi SAW seperti itu. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab selanjutnya, yaitu mengenai perisai Sallallahu Alaihi Wasallam, perisai Nabi SAW, ya, dir'i Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita akan mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam bab ini, betapa sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah imamnya orang-orang yang beriman. Beliau adalah imamnya atau pemimpinnya orang-orang yang bertakwa.
Beliau adalah imam dan pemimpinnya para nabi dan rasul. Namun beliau tidak menafikan yang namanya apa? Ikhtiar. Kalau berangkat ke medan perang, ya dilengkapi alat-alat perangnya. Ya, bukan hanya sebatas berbekal apa? Wah, tawakal aja. Bismillah, nggak begitu. Tapi dilengkapi selengkap-lengkapnya. Nanti kita akan bahas setelah bab ini ada bab penutup kepala. Ya, yang terbuat dari besi. Beliau ke medan perang bawa pedang. Beliau pun berperisai. Perisai yang dimaksud itu bukan perisai yang dipakai di tangan, namun penutup apa? Badan yang terbuat dari besi. Bahkan di perang Uhud nanti kita dapatkan hadisnya. Nabi menggunakan perisainya sampai 2 double. Baju besinya double. Sampai-sampai nanti kita akan dapati riwayat di mana Nabi SAW ketika hendak naik ke atas batu kesulitan. Para ulama menyebutkan salah satu sebab sulit naik ke batu ya karena mungkin karena beliau menggunakan baju besinya double, jadi berat naiknya ke atasnya, susah akselerasinya gitu. Sampai akhirnya harus beliau bertumbuh kepada badan salah seorang sahabat yang mulia agar bisa naik ke atas batu ketika perang Uhud. Ini menunjukkan akan pelajaran yang sangat berharga kepada kita akan kesempurnaan ikhtiar, gitu ya. Memaksimalkan ikhtiar, baru setelah itu apa? Tawakal. Jadi tawakal itu bersamaan dengan kesempurnaan dari ikhtiar kita. Jangan hanya sebatas mengandalkan dan menggantungkan kepada tawakal saja, itu hal yang keliru. Hal yang Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan dalam konsep berperang seperti ini. Ya, Nabi SAW ya, beliau melengkapi perlengkapan perang beliau dengan sangat-sangat lengkap, luar biasa. Dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, salah seorang dari 10 orang sahabat yang mendapatkan kabar gembira akan jaminan masuk surga. Kana ala Nabi SAW yaum Uhud dir'an. Tuh, bayangkan hadirin kaum muslimin sekalian muliakan. Ketika perang Uhud, Nabi itu menggunakan dir'an, 2 baju besi. 2 perisai besi, pakai 2 double langsung. Ketika perang Uhud. Ya Allah. Fanahadha ila sakhrah falam yastati'. Lalu ketika beliau berusaha untuk naik ke atas batu besar, maksudnya apa fungsinya naik ke atas batu besar? Agar terlihat oleh kaum muslimin. Kan perang berkecamuk, mereka tidak bisa melihat sosok. Kalau ada pemimpinnya, nabinya terlihat, oh, nabi selamat, aman, kita posisi berkumpul melindungi beliau. Gitu. Jadi fungsinya agar beliau naik ke atas batu, tujuannya agar terlihat oleh kaum muslimin. Oh, nabi selamat, nabi ada. Berarti itu posisinya di sana. Untuk memotivasi para sahabat kaum muslimin yang berperang. Karena perang Uhud termasuk di antara perang-perang yang berat, yang sulit. Nabi SAW sampai terluka di perang itu. Ya, perang yang berat. Fanahadha ila sakhra, lalu Nabi SAW ketika hendak naik ke atas batu yang besar, falam yastati, beliau nggak bisa naik. Nggak bisa naik. Kata para ulama tadi disebutkan salah satu alasannya mungkin karena berat, pakai baju besi 2 double gitu ya. Bisa jadi. Maka pergerakan untuk naik ke batunya berat, sulit. Ya. Ketika naik ke atas batu itu. Atau mungkin bisa jadi batunya terlalu besar untuk dijangkau gitu ya, jadi untuk naiknya agak sulit. Maka ada Tolhah tahtahu. Maka Tolhah pun diminta untuk duduk di bawah beliau SAW. Apa tujuannya? Agar Nabi bisa naik ke atas bukit, ke atas batu itu bertumpu atau menginjak siapa? Tolhah radhiyallahu anhu. Tolhah dan Zubair ini 2 orang dari sahabat yang masuk kategori 10 sahabat yang mendapatkan informasi akan kabar gembira penjaminan apa? Surga, masuk surga, dijamin masuk surga. Ya. Jadi harus naik dulu ke badan sahabat Tolhah radhiyallahu anhu. Wa sa'ida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun naik ke atas batu tadi. Hatta stawa ala sakhrah, sampai beliau berada ya di atas batu besar itu.
di atas batu besar. Qala lalu Nabi SAW pun bersabda, qala lalu Az-Zubair berkata, sami'tu Nabi SAW yaqul, saya pun mendengar Rasul SAW bersabda, aujaba Thalhah, wajib bagi Thalhah, wajib bagi Thalhah. Maksudnya apa wajib bagi Thalhah? Wajib bagi Thalhah untuk masuk surga. Karena beliau sahabat yang begitu setia kepada Nabi SAW sampai tadi rela beliau duduk dan agar Nabi SAW menginjakkan kaki kemudian untuk bisa naik ke atas. Maka Thalhah radhiyallahu anhu termasuk sekali lagi salah satu dari 10 orang sahabat yang dikabarkan mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Ya. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita sekali lagi akan yang namanya sekali lagi tawakal itu tidaklah menafikan yang namanya apa? Ikhtiar. Ikhtiar dan tawakal itu sesuatu hal yang harus ada dalam setiap upaya dan usaha kita. Jangan kemudian kita menggantungkan diri hanya kepada apa? Tawakal saja. Nabi SAW, ya, beliau yang sudah barang tentu Allah jaga, Allah lindungi, namun ketika berperang lengkap dengan pakaian perang, melengkapi dan bahkan pakai baju besinya double, 2. Itu menunjukkan akan kesempurnaan ikhtiar. Akan kesempurnaan ikhtiar. Diupayakan dengan semaksimal mungkin ikhtiar. Makanya kita, ini pelajaran sekali lagi berharga bagi kita, jangan sampai kemudian kita hanya sebatas menggantungkan gitu ya. Menggantungkan kepada tawakal tanpa ada upaya atau ikhtiar yang maksimal dari diri kita. Seperti itu. Ya. Walaupun ikhtiar atau maksimal atau usaha kita itu tidak tidak menjamin akan kepastian akan hasil, ya. Namun tetap kita diminta untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Berikhtiar semaksimal mungkin. Ya. Setelah itu baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu hadis yang ke-78. Hadis ke-78. Baik, selanjutnya hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Berikutnya hadis yang 79 dari sahabat As-Sa'ib bin Zaid. As-Sa'ib bin Zaid radhiyallahu anhu wa Allah. Ada yang pernah dengar nama sahabat ini? As-Sa'ib bin Zaid. Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Siapa beliau ini? As-Sa'ib bin Zaid. Pernah dengar sahabat ini? As-Sa'ib bin bukan Zaid bin Yazid. As-Sa'ib bin Yazid. Ada pakai kacamata tapi masih salah juga ya. Bin Yazid. Terlalu kecil nih hurufnya ya. As-Sa'ib bin Yazid. As-Sa'ib bin Yazid. Ada pernah dengar nama As-Sa'ib bin Yazid? Pernah dengar Pak? As-Sa'ib bin Yazid. Siapa As-Sa'ib? As-Sa'ib. Pernah dengar? Atau baru pertama kali mendengar? Sahabat Sa'ib. Baru pertama kali mendengar? Baru ini nama ini baru malam ini terlintas ya. Baru terekam di ingatan. As-Sa'ib. Baik. Tidak mengapa. Ya, mudah-mudahan ini jadi menambah wawasan. Kita harus banyak-banyak mengetahui dan mengenal orang-orang mulia ya. As-Sa'ib bin Yazid adalah, kalau kita tidak mengenal ya tidak mengapa, karena belum mengenal ya mungkin karena memang sahabat As-Sa'ib bin Yazid ini sahabat junior. Ketika haji wada usianya baru 7 tahun. Ketika haji wada beliau ikut dengan rombongan Nabi SAW untuk menunaikan ibadah haji wada, usianya baru 7 tahun. Ya, jadi sangat belia, masih sangat muda. Sahabat junior. Dan beliau adalah sahabat yang terakhir wafat di Madinah. Beliau sahabat yang terakhir wafat, meninggal dunia di kota Madinah. Ya, meninggal di tahun 91 Hijriah. Meninggal di tahun 91 Hijriah.
Berarti berapa tahun setelah Nabi wafat meninggalnya? Berapa tahun, Pak, setelah Nabi wafat? 80? Bapak? Nabi wafat tahun berapa Hijriah, Pak? Tahun berapa Hijriah Nabi wafat? Gimana, Pak? Tahun 11 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Dakwah di Madinah berapa tahun? Dakwah di Madinah berapa tahun? Dari total dakwah Nabi berapa tahun? 23. Di Mekah berapa tahun? Di Mekah 10 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Berarti di Madinah berapa? Berarti wafat Nabi tahun selesai, gitu ya. Jawabannya begitu. Tinggal dihitung. Nah, berarti sahabat ini tahun 91 Hijriah. Berarti berapa tahun setelah Nabi wafat? Iya. Hitungannya begitu. Ya. Itu adalah sahabat As-Sa'ib bin Yazid. Jadi beliau adalah sahabat yang tercatat sebagai sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah. Usia tahun 91 Hijriah. Beliau bertutur begini, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yaum Uhud dir'an qad dhahara bainahuma." Beliau berkisah, tentu beliau meriwayatkan dari para sahabat yang lain ya. Rasul SAW mengenakan 2 baju besi dalam perang Uhud. Beliau tampak di antara keduanya. Jadi terlihat memang secara jelas beliau mengenakan 2 baju besi. Sekali lagi ini pelajaran bagi kita akan maksimal dalam berikhtiar. Maksimal dalam berikhtiar. Ketika kita berusaha, ketika kita berjuang, ketika kita berdakwah, ketika kita berupaya untuk berada di jalan Allah, maksimalkan ikhtiar. Maksimalkan ikhtiar. Jangan kemudian kita mudah mengeluh ya. Maksimalkan ikhtiar. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala, itu adalah hadis di bab terkait dengan perisai atau baju besi Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW ketika berperang bukan hanya sebatas memakai baju besi, tapi pakai apa? Pakai mighfar. Apa itu mighfar? Pelindung kepala, helm yang terbuat dari besi. Sempurna ikhtiar Nabi SAW. Pakai perisai baju besi, pakai helm terbuat dari besi, bawa pedang, naik kuda, itu ikhtiar yang maksimal, yang sempurna ketika hendak berjuang. Maka kita pun sama. Berjuangnya kita kapan? Iya, menuntut ilmu misal di zaman ini berjuangnya maksimal. Berangkat dari rumah sudah berisi perutnya supaya di masjid tidak keroncongan, tidak perut misalnya, tidak lapar gitu ya. Walaupun nanti ada jamuan misalnya dari DKM. Biasanya selepas Isya suka ada jamuan, Masya Allah nih, barakallah. Ya, maksimal ikhtiarnya, bawa senjata, bawa alat untuk menuntut ilmunya. Nah, apa itu? Buat catatan. Ya, maksimal ikhtiarnya. Kalau di sini insya Allah catatannya semua terekam di kepala ya. Wah, tercatat, terekam dengan baik. Jadi apa yang disampaikan ilmu itu terekam dengan baik. Diingatannya kuat-kuat orang sini, Masya Allah. Luar biasa. Ya, mengandalkan dan ini ya, ada teknologi ya, nah, digital. Mereka apa namanya, catatannya ada di YouTube ya. Tinggal dibuka lagi YouTube ya. Catatannya ada digital sekarang, Masya Allah. Kalau dibuka lagi YouTube-nya, oh insya Allah dibuka ya. Masya Allah. Artinya sempurnakan ikhtiarnya, maksimalkan ikhtiar. Dalam segala hal ya, dalam segala hal. Ya, terlebih dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnakan ikhtiar. Ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Dari jalan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ia berkata begini.
Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfarun faqila ibnu Khatal faqila ibnu Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah faqala uqtuluh. Baik. Nabi SAW kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu wallahu ketika masuk ke Mekah. Ini masuk Mekah maksudnya ketika apa? Peristiwa Fathu Makkah. Ketika peristiwa Fathu Makkah. Alaihi mighfar, beliau ketika masuk kota Mekah dalam melaksanakan Fathu Makkah, beliau mengenakan atau memakai mighfar. Pelindung apa tadi? Penutup kepala dari besi. Ya. Nanti akan datang riwayat selanjutnya, Nabi menggunakan imamah atau sorban berwarna hitam ketika masuk Mekah. Nah, mungkin terkilas seperti kontradiksi di riwayat ini sebutkan beliau memakai mighfar, dalam riwayat yang selanjutnya nanti di bab berikutnya Nabi menggunakan imamah atau sorban berwarna hitam. Namun para ulama menggabungkan dan menjamah riwayat kedua riwayat itu tidak kontradiksi. Bisa jadi ketika sudah masuk waktu Mekah, kondisi sudah stabil, sudah aman, beliau melepas apa? Mighfarnya dan diganti dengan sorban atau imamah. Ya. Ketika Nabi masuk ke kota Mekah, ketika Fathu Mekah, Nabi mengenakan mighfar. Itu tadi pelindung kepala, ya, helm besi atau penutup kepala dari besi. Faqil lalu dikatakan kepada beliau alaihi salatu wasalam, Ibnu Khatalin, ya, muta'alliqun bi astaril Ka'bah, wahai Rasul. Di sana ada Ibnu Khattal tuh yang sedang bergelantungan di penutup Ka'bah. Siapa Ibnu Khattal? Ibnu Khattal adalah salah seorang dari atau salah satu dari orang yang tidak mendapatkan suaka atau perlindungan dari Nabi SAW. Karena memang dia punya ulah yang sangat keji. Dia telah melakukan makar, gitu ya. Di mana ia sebelumnya masuk Islam, namun ia mengambil pelayan seorang Muslim lalu dibunuh sama dia. Lalu ia pun mengancam Nabi dan para sahabatnya. Jadi punya track record yang buruk lah. Ya, Ibnu Khattal ini adalah punya catatan buruk lah. Dia telah membunuh seorang Muslim, gitu ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyerukan kepada para sahabatnya agar uqtuluh, bunuh dia, ya, bunuh dia. Ini jadi Ibnu Khattal itu adalah salah seorang dari manusia yang tidak mendapatkan suaka dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ia tidak diberikan perlindungan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang sekali lagi ia orang yang memiliki catatan buruk ya dalam sejarah. Sebelumnya ia masuk Islam, lalu dia murtad, ya, padahal dia sudah mengambil pelayan Muslim, ya, yang melayaninya, dia bunuh pelayan itu. Yo. Bahkan ia mengancam Nabi, mengancam para sahabatnya, jadi artinya dia punya catatan buruk lah. Maka ketika Fathu Mekah dia termasuk orang yang diinstruksikan oleh Nabi SAW untuk dibunuh. Dan disebutkan dalam kisah, dalam riwayat bahwasannya ia dibunuh di antara Rukun Yamani dan Maqam Ibrahim. Ya. Bukankah itu tanah haram, haram membunuh? Nah, ini salah satu bentuk pengecualian. Tanah haram, haram untuk membunuh, ini dalam bentuk pengecualian. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh Ibnu Khattal ini di tanah haram. Kayak dibunuhnya di antara Rukun Yamani dan Maqam Ibrahim. Dia sedang bergelantungan di penutup Ka'bah. Dia untuk melindungi dirinya, sembunyi. Baik. Ini adalah riwayat pertama terkait dengan mighfarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pelindung kepala besi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya riwayat berikutnya dari Jalal Ibnu Syihab, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata begini, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah amal fathi, bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke Mekah di tahun Fathu Makkah. Wala rasil mighfar, dan di atas kepala beliau sallallahu alaihi wasallam ada mighfar tadi, ya, tutup kepala atau helm dari besi. Falamma naza'ahu jahu rajulun. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskan dari
penutup kepala itu, ada seseorang yang datang kepada beliau SAW lalu mengutarakan kepada beliau, Ibnu Khattal, ya, muta'alliqun bi asharil Ka'bah, itu ada Ibnu Khattal yang ya bergelantungan di penutup Ka'bah. Maka Nabi SAW pun memberitakan untuk membunuh tadi Ibnu Khattal tadi. Berkata Ibnu Syihab, ya, periwayat rahimahullah, periwayat dari hadis ini, wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yauma idzin muhrima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu Fathu Makkah beliau tidak berihram. Tidak berihram. Gimana nih, Pak? Gimana? Nabi SAW masuk ke Mekah dalam kondisi mengenakan pakaian perang tadi, menggunakan tidak berihram. Gimana nih? Gimana, Pak? Masuk ke Mekah tidak menggunakan ihram. Gimana? Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwasannya masuk kota Mekah itu tergantung dari niatnya. Tergantung dari niatnya. Ketika dia masuk kota Mekah niatnya untuk haji dan umrah, maka wajib bagi dia untuk berapa? Berihram. Wajib bagi untuk berihram. Nggak boleh pakai pakaian yang lain. Ketika dia niat masuk ke kota Mekah untuk apa? Untuk haji atau umrah. Gitu ya. Namun ketika dia masuk ke Mekah tidak untuk tujuan itu, tidak untuk keperluan haji dan tidak juga untuk keperluan umrah, maka pada waktu itu tidak wajib bagi dia untuk mengenakan kain ihram. Ya. Jadi ihram itu hanya dikenakan bagi mereka yang memang niatnya masuk Mekah dalam rangka haji atau dalam rangka umrah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini ada kaidah ya. Kaidah kalau kapan kita memakai ihram ketika masuk Mekah, ketika memang kita niat ketika masuk Mekah itu untuk haji atau untuk umrah. Maka ketika berihramnya kan ada niatnya ya. Labaika hajjan atau labaika umrah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan dan menjalankan ya haji ataupun umrah ya. Amin Allahumma amin. Baik, itu adalah terkait dengan mighfar baginda Nabi SAW atau penutup kepala dari besi, ya, milik baginda Nabi SAW. Jadi artinya beliau memiliki pakaian lengkap untuk berperang, dari mulai pedangnya, perisainya atau baju besinya, gitu ya. Bahkan pedangnya beliau punya beberapa, bukan hanya satu ya. Perisainya pun demikian, tidak memiliki hanya satu. Kemudian beliau pun memiliki penutup kepala. Sallallahu alaihi wasallam. Maka di mana kedudukan ilmu kebal tuh Pak di sini? Ada nggak ilmu kebal ini kedudukan? Nabi sendiri pakai baju besi perang. Padahal Nabi. Kalau hitung-hitungan yang paling sakti seharusnya kan Nabi ya. Yang paling sakti Nabi, yang paling dekat dengan Allah. Imamnya para wali siapa? Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imamnya para nabi dan rasul, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian beliau tetap pakai baju besi, pakai tutup kepala dari besi. Enggak ada istilah apa? Kebal-kebalan, enggak ada. Makanya indikator seorang itu dikatakan misalnya wali kalau dia kebal senjata, maka kita lihat dulu dari mana indikator itu. Sementara baginda Nabi SAW sendiri membekali diri dengan perangkat yang sedemikian lengkap ketika hendak berperang. Padahal kan sejatinya yang membutuhkan ilmu kebal ya seharusnya para Nabi dan para sahabat karena memang berperang ya. Kalau orang sekarang buat apa ilmu kebal Pak? Ngapain kebal-kebalan orang sekarang? Buat apa coba? Perang nggak ada. Buat apa kebal-kebalan orang sekarang? Ya, waliyadzubillah ya. Itulah makanya pentingnya kita belajar. Pentingnya kita belajar. Sekali kalau butuh dan sangat perlu dengan ilmu-ilmu seperti itu ya tentu Nabi dan para sahabat ya sangat butuh di zaman itu sangat. Namun justru malah para sahabat berupaya untuk mencari apa? Mencari mati syahid ya. Kalau kebal kan repot nggak mati-mati. Padahal mati syahid kedudukannya sangat tinggi. Beliau para sahabat luar biasa. Berupaya untuk mencari mati syahid.
perang tuh ingin tujuan utamanya, makanya bedanya antara pasukan kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin, bedanya di situ. Orang-orang musyrikin takut mati, orang muslim justru mencari mati. Karena mereka ingin mencari syahid. Ya. Silahkan buka Sirah Nabawiyah di antaranya. Yang rekomendasi misalnya karya Ibn Syekh Safi Rahman Al-Warfuri. Contoh ketika perang Uhud, perang Badar misalnya. Ketika peristiwa terbunuhnya Abu Jahal dan kawan-kawan. Yang membunuh Abu Jahal itu kan anak muda ya, anak muda. Sahabat masih sangat muda lah, sahabat Ansor. Yang nggak kenal Abu Jahal mana, bertanya dulu, Abu Jahal mana Abu Jahal? Karena ia mendengar Nabi di Mekah suka dihina sama Abu Jahal, makanya pengen cari Abu Jahal ketika ini momen berharga, saya ingin ketemu Abu Jahal di mana. Sangat muda, sangat belia. Ya, sangat muda, sangat belia. Singkat kisah, singkat cerita, dua pemuda itu, dua sahabat yang mulia itu, Ansor, dua-duanya orang Ansor. Ketika hendak membunuh Abu Jahal, karena Abu Jahal dalam posisi orang pemimpin, pasti kan di ring satu ya. Ada pas pampresnya lah kalau zaman sekarang. Ring satu lah orang utama. Pelindungnya banyak. Menerobos pasukan untuk bisa ketemu Abu Jahal itu kan effortnya besar ya. Sampai dalam sebuah riwayat disebutkan, silakan rujuk ke Sirah Nabawiyahnya Syekh Safi Rahman Al-Warfuri. Sampai tangannya terlepas, Pak. Dan lepasnya itu putus, menggantung begitu karena kulitnya masih nyambung. Akhirnya ribet berapa, dilepasin lari untuk terbayang, Pak? Kena sabetan pedang, putus tulangnya, yang nyambung masih kulitnya aja gitu. Jadi ngampleh bahasa Indonesia? Ah, itu loh. Ngampleh gitu ya. Tulangnya udah putus, tinggal kulitnya aja. Susah untuk maju. Copot, lepasin, maju. Bayangkan, Pak. Secara logika kali. Gimana tuh? Karena dianggap ini menghalangi, ini ribetnya, bawa tangan, ribet. Copot, lepasin, lalu maju, ingin ketemu Abu, sampai akhirnya terbunuhlah Abu Jahal. Dan sahabat tadi syahid. Coba bayangkan, Pak. Di mana letak ilmu yang dikatakan ilmu putih itu, di mana posisinya? Sahabat ingin nyari itu justru, yang dicari itu. Ya Allah, ya Allah. Sekali lagi ini pentingnya kita belajar ya, supaya kita tahu tidak mudah terperdaya, tertipu dengan bumbu-bumbu yang dikatakan ini hal yang ilmu putih lah, ilmu apa lagi? Karomah lah atau apa. Nggak seperti itu konsepnya. Nggak seperti itu. Nabi sendiri maksimal ketika ikhtiar berperang itu. Bahkan sekali lagi tadi pakai baju besinya double. Ya, pakai baju besinya double. Baik, wallahu a'lam bishawab. Yang sudah masuk waktu Isya ya. Kita cukupkan pertemuan kita sampai poin ini. Dari apa yang saya utarakan, yang benar murni dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf salah kelirunya dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari perkara tersebut. Ada yang mau tanyakan, Pak? Tidak. Baik. Oh, Masya Allah. Kalau ada pertanyaan nanti setelah adzan ya. Kita adzan dulu, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan. Silakan, ada yang mau tanya? Sudah. Insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Ya, pertanyaannya luar biasa nih, selaras dengan materi kita ya. Ya, tentu masing-masing kita sudah
mendapatkan informasi terkait dengan, bahkan kemarin sempat ada pamerannya di Indonesia ya, bahkan bahasa anak-anaknya OTW lah, OTW mau dibuat museum gitu ya di Jakarta, yang isinya adalah eh, peninggalan, katanya adalah peninggalan Nabi SAW, dari mulai imamahnya, penutup kepalanya, kemudian ada baju besinya, sampai sandalnya, terompah ya, dan seterusnya, sampai bahkan ada rambutnya, ya, rambutnya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, para ulama mengomentari dan menjawab terkait dengan masalah ini. Salah satu di antaranya adalah Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengutarakan, menyebutkan bahwasannya itu semua adalah apa tuh namanya, hal yang bukan asli. Itu adalah sesuatu hal yang sengaja diada-adakan oleh mereka, orang-orang yang memang ingin mengambil salah satu dari keuntungan mungkin ya. Nah, kata beliau, Nabi tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk kita kecuali Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada peninggalan Nabi SAW yang masih ada sampai sekarang kecuali Al-Quran dan Sunnah. Kita sudah lewati dulu pembahasan terkait cincin Nabi SAW ya. Bahkan sampai stempelnya Nabi saja kita sudah lewati kemarin. Hilang di zaman siapa? Masih ingat ya hadisnya? Hilang di zaman siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Masuk ke mana? Ke dalam sumur, masih ingat. Hilang tuh cincinnya. Cincinnya hilang. Cincin itu turun temurun cincin Nabi ke zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan terakhir di zaman Utsman, hilang, masuk ke dalam sumur. Memang sengaja Allah menghendaki tidak ada seperti itu, supaya tidak apa? Karena Nabi sangat tidak suka dengan adanya apa? Pengkultusan. Bahkan Nabi SAW sampai berpesan, la tuturuni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Kalian jangan berlebih-lebihan dalam memposisikanku sebagaimana kaum Nasrani memposisikan Isa bin Maryam. Nabi tidak suka dengan hal seperti itu. Beliau sangat tidak suka dengan dikultuskan. Jadi yang lucunya coba mari silahkan cek gambarnya di medsos, banyak perisai Nabi contohnya, ada perisai. Yang lucunya itu perisai Nabi tapi ada kaligrafinya, kaligrafi, dan tulisannya itu tulisan-tulisan baru. Kalau bagi yang sudah pernah belajar sedikit lah terkait dengan sastra Arab, akan mengenal ini tulisan-tulisan, gaya tulisan dari mulai nasakh, riq'ah. Itu tulisan-tulisan kekinian, bukan tulisan zaman dahulu. Kok ada harokatnya? Kok ada titiknya? Mushaf Utsmani di zaman Utsman bin Affan yang pertama kali diterbitkan, yang di zaman sahabat itu nggak kenal namanya titik, itu nggak ada. Ba dan nun dan ta itu nggak kenal, nggak bisa bedain mana ba mana nun, kadang ada titiknya. Itu karakter Arab tulisannya begitu di zaman itu. Kok tiba-tiba perisainya kok ada kaligrafinya, bagus banget tulisan. Tulisan siapa? Dan teknologi penulisannya udah sangat bagus gitu. Kayak yang biasa ditulis di logam itu. Udah rapi banget. Bahkan sampai pada titiknya, ada harokatnya. Loh, ini dari mana? Makanya ya sebagaimana disebutkan tadi Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, itu adalah sesuatu hal yang memang tidak. Dan silakan dicek juga, pemilik dari museum itu mengatakan itu adalah pendekatan. Jadi replika, pemilik museum mengatakan itu replika, bukan aslinya. Untuk mendekatkan saja, pendekatan kepada realnya itu kayak kurang lebih ginilah gambaran. Nah, silakan sekarang zaman medsos lah, gampang carinya. Pemilik museumnya sendiri mengatakan itu adalah hanya replika, bukan asli. Nih. Sampai dia sana ada rambut Nabi menggumpal banyak banget itu. Kok begitu? Rambutnya panjang banget, hampir 50 cm. Panjang 50 cm segimana rambut Nabi? Sudah kita bahas babnya kan? Batasan rambut Nabi sampai mana sudah kita lewati bab. Maka sekali lagi pentingnya kita belajar ya, supaya kita tidak mudah tidak mudah termakan oleh kabar-kabar yang
belum jelas validnya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan teks doa. Nah, memang itu ada salah satu dari redaksi dari doa Nabi SAW ketika hendak perang, ketika perang Badar ya. Memang salah satu redaksinya itu. Ya tidak ada sesuatu yang salah dalam redaksi itu. Karena itu adalah sebagai bentuk ungkapan pengharapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang salah dengan redaksi itu. Itu bukan sebuah redaksi ancaman dalam benak kita ya. Itu adalah murni sebagai bentuk ketidakberdayaan. Nah, mewujudkan kita nggak punya daya, nggak punya upaya. Sebagai bentuk ketidakberdayaan. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Itu yang mungkin bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak? Ya. Oh, masih ada. Menjatuhkan. Oh, Masya Allah. Wah, menarik. Silahkan dicek di rekomendasi tadi ya. Supaya menantang kita untuk semakin memperluas literasi kita. Silahkan tadi rekomendasi baca buku apa tadi? Sirah Nabawiyah Ibnu Syekh Sofi Rahman Al-Baraquri. Nama judulnya Ar-Rahiqul Makhtum. Silahkan dibuka. Itu sangat sempurna bahasan-bahasan masalah itu. Silahkan, keren bukunya, rekomendasi. Atau di sini udah ada bahasannya? Belum? Satu saat mungkin ada yang bahas ya. Itu buku bagus sekali, menakjubkan lah untuk Sirah Nabawiyah. Keren. Silahkan dirujuk di situ Pak ya. Ada beberapa riwayat teks terkait dengan masalah itu. Baik, Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai dengan bahasan ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.